Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Nabi Ayub dijahati iblis. Kisah Nabi Ayub alaihissalam ada beberapa yang cukup diketahui kaum muslimin. Salah satunya ketika mendapat pujian dari malaikat, tapi justru dijahati iblis. Nabi Ayub alaihissalam merupakan cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Seluruh umat manusia mengenal beliau sebagai sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan. Kekurangan harta benda, menderita sakit berkepanjangan, bahkan kehilangan nyawa anak-anaknya tidak meruntuhkan benteng keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Justru sebaliknya, semua itu makin menambahkan cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan kaya maupun miskin. Di negeri tempatnya berpijak, Nabi Ayub alaihissalam beserta keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya dan dermawan. Harta yang melimpah ruah, rumah dan gedung-gedung indah dimilikinya, perhiasan emas dan perak, serta tanaman dan hasil bumi yang dihasilkannya tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Justru Nabi Ayub alaihissalam dan keluarga, istri dan anak-anaknya selalu membantu orang-orang fakir yang miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda tua yang hidupnya serba kekurangan. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun dari penduduk setempat yang meminta bantuan kepada keluarga Nabi Ayub alaihissalam pulang dengan tangan hampa. Tidak heran, apalagi seluruh orang memuji atas kebaikan dan kedermawanan beliau. Sanjungan tersebut tidak hanya datang dari golongan manusia, bahkan para malaikat pun turut memuji amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dikenal sebagai nabi yang sangat kuat keimanannya. Iblis merasa cemburu dan sakit hati mendengar pujian malaikat terhadap kekuatan iman Nabi Ayub. Iblis berusaha merayu Nabi Ayub alaihissalam agar meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu tidak berhasil. Iblis menemui Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, Ayub itu sebenarnya tidak ikhlas sujud kepadamu. Dia hanya menginginkan nikmat kekayaan dan anak sebagai pewarisnya." Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub alaihissalam memang seorang yang beriman, sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada iblis untuk menghasut Nabi Ayub agar lalai beribadah. Iblis memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub alaihissalam. Beliau pun menjadi bangkrut. Kemudian iblis merobohkan rumah Nabi Ayub. Seluruh anak-anak Nabi Ayub yang berada di dalam rumah meninggal. Lalu iblis menyamar sebagai seorang lelaki. Iblis itu berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Tiada berguna engkau rajin beribadah karena Allah yang Maha Kuasa. Itu pun tidak mau menyelamatkanmu." Nabi Ayub pun menjawab, "Wahai iblis, semua yang aku miliki selama ini adalah pinjaman dari Allah saja. Kini sudah tiba saatnya Allah mengambilnya. Hanya Allah yang berkuasa atas segalanya." Iblis pun sangat marah. Dia menemui Allah Subhanahu wa taala lagi dan menyatakan kekecewaannya. Untuk ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu kesehatan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis memasukkan sesuatu penyakit yang tidak ada obatnya ke dalam tubuh Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam menahan rasa sakit selama bertahun-tahun. Namun, segala rasa sakit tidak menghalanginya untuk beribadah. Penyakit Nabi Ayub makin lama makin parah. Sekalipun demikian, ia tetap tabah dan menerimanya sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya kepada Allah tidak berkurang sedikit pun, justru makin rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis sangat kecewa dan tidak puas dengan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam. Dengan demikian, usaha iblis menjadi sia-sia.
Penyakit Nabi Ayub alaihissalam sangat parah sehingga ia hanya dapat berbaring. Makin lama kondisinya makin buruk. Penyakit ini sudah diderita selama 18 tahun. Masyarakat di sekitarnya melupakan kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam. Selama beliau sakit, seluruh penduduk sekitar mengasingkan dirinya. Hanya istrinya yang mengurus segala keperluan Nabi Ayub. Namun, iblis selalu menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam yang bernama Rahmah. Iblis membisikkan kebencian ke hati istri Nabi Ayub. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub mengatakan hal-hal yang menyakiti Nabi Ayub hingga beliau pun sangat sedih. Lalu, ia pun bersumpah apabila sembuh kelak akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Pada saat kondisi Nabi Ayub alaihissalam makin lemah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Letakkanlah kakimu sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum. Nabi Ayub alaihissalam menggentakkan kakinya ke tanah sehingga air keluar. Air tersebut digunakan untuk mandi dan minum Nabi Ayub. Tak lama kemudian, tubuh Nabi Ayub pun kembali sehat. Bahkan ia lebih sehat dan kuat dibanding sebelumnya. Setelah sembuh, istri Nabi Ayub alaihissalam kembali kepada suaminya. Nabi Ayub teringat dengan sumpahnya, namun ia tidak sampai hati memukul istrinya. Oleh karena itu, ia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Setelah itu, turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya. Ia diperintah memukul istrinya menggunakan 100 helai rambut yang diikat. Kisah Nabi Ayub alaihissalam ini telah diceritakan dalam Al-Quran surat Sa'ad ayat 41 sampai 44 yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu kumpulkanlah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi wahyu untuk menjadi teladan bagi umat Islam. Banyak sekali kisah keimanan para nabi yang bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang tidak gentar meskipun mendapat cobaan sangat besar. Nabi Ayub alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke daerah Hauran, Yordania, Syria pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Kisah Nabi Ayub dikenal akan keimanan dan kesabarannya yang tidak mudah goyah. Mulai dari kehilangan harta kekayaan, meninggalnya semua anak, hingga sekucur tubuh dipenuhi luka selama 18 tahun lamanya. Suatu hari, iblis mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya hamba-Mu Ayub dia diberikan dunia, harta, anak-anak istri. Dia tidak mampu untuk tidak bersyukur kepadamu, selalu bersyukur. Tapi ya Allah, izinkanlah aku untuk menggodanya dari sisi hartanya dan juga anak-anaknya. Dan Engkau akan lihat ya Allah, Ayub akan taat kepadaku dan bermaksiat kepada Engkau ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan iblis menggoda Nabi Ayub alaihissalam dari sisi harta dan anak-anaknya. Iblis pun datang kepada hewan ternak, yakni kambing Nabi Ayub, dan membakarnya. Semua kambing terbakar habis tanpa tersisa satupun. Iblis datang kepada Nabi Ayub alaihissalam saat sedang sholat. Iblis menjelma menjadi seorang pengembala kambing. "Wahai Ayub, kau sedang sholat untuk Tuhanmu, sementara Tuhanmu tidak membiarkan satu kambingmu selamat. Semua kambingmu dibakar oleh Tuhanmu," ujar iblis. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau telah memberiku kambing-kambing dan Engkau telah mengambilnya. Maka selama Engkau masih menyisakan jiwaku, aku memuji-Mu ya Allah atas indahnya ujian yang Kau berikan."
Iblis gagal menggoda Nabi Ayub alaihissalam dengan membakar hewan ternak. Iblis kembali datang, kali ini membakar sapi-sapi Nabi Ayub. Iblis mendatangi Nabi Ayub alaihissalam dan seperti di awal, Nabi Ayub kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan sapi-sapinya ludes terbakar. Begitupun saat iblis membakar unta dan rumah Nabi Ayub sehingga semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Wahai Ayub, Allah telah mengutus sehingga rumah serta anakmu binasa. Nabi Ayub alaihissalam lalu kembali berdoa, Ya Rob, sesungguhnya Engkau telah berbuat baik kepadaku dengan seluruh kebaikan. Sebelum hari ini selalu aku disibukkan cinta dengan harta di siang hari dan malam hari cinta pada anak-anak. Sekarang Engkau telah mengambil harta dan anakku, maka aku akan fokuskan pendengaranku juga penglihatanku malam dan siangku untuk memuji Engkau ya Allah. Iblis tidak juga berhasil menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya iblis pun pergi. Setelah godaan harta dan anak tidak mempan, iblis tidak kehabisan cara. Ia menggoda Nabi Ayub melalui jasadnya. Iblis meniupkan sesuatu kepada Nabi Ayub yang akhirnya sekujur tubuh Ayub dipenuhi luka. Semua orang menjauh dari Nabi Ayub alaihissalam. Mereka jijik dengan kondisi badan Nabi Ayub. Hanya istrinya lah yang masih setia mendampingi Nabi Ayub. Begitu solihahnya sang istri tetap di sisi Nabi Ayub meskipun harta benda dan anak-anak sudah tiada. Bahkan fisik penuh dengan luka serta banyak ulat menjalar di tubuh Nabi Ayub. Iblis pun punya ide untuk coba menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam melalui istrinya. Iblis mendatangi istri Nabi Ayub dan meyakinkan sang istri bahwa Nabi Ayub bisa sembuh jika menyembelih kambing yang diberikan oleh iblis. Mendengar hal itu, Nabi Ayub marah dan mengusir istrinya. Nabi Ayub juga bersumpah untuk memukul sang istri 100 kali jika Allah Subhanahu wa taala sudah menyembuhkannya. Dalam sebuah riwayat lain sobat, juga disebutkan bahwa istri Nabi Ayub sangat sabar hingga suatu hari kehabisan uang untuk membeli makanan dan kemudian memotong rambutnya untuk dijual. Nabi Ayub marah akan hal ini dan akan mencambuk istrinya 100 kali ketika ia sembuh. Suatu hari, seseorang berkata kepada orang lain mengenai Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dicemooh. Kalau memang Allah ada keperluan dengan orang ini, tentu Ayub tidak akan menderita seperti sekarang ini. Mendengar cercaan tersebut, Nabi Ayub lantas berdoa, Ya Rob, sungguh aku ditimpa dengan penderitaan, dan Engkau adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Quran Surat Sad ayat 41. Disinilah keajaiban serta kebaikan Allah Subhanahu wa taala datang. Allah meminta Nabi Ayub menggentakkan kaki ke tanah, maka air akan keluar dari dalamnya. Angkat kakimu Ayub, sesungguhnya doamu telah dikabulkan. Hentakkanlah kakimu di tanah, maka akan keluar air. Mandi dan minumlah dengan air tersebut. Hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 42. Allah berfirman, Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub alaihissalam menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Seketika tubuh Nabi Ayub kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi luka, apalagi belatung yang menjalar di tubuhnya. Sementara sang istri yang khawatir kembali mencari Nabi Ayub alaihissalam dan mendapati bahwa suaminya telah sembuh serta sehat. Perihal sumpah Nabi Ayub alaihissalam memukul istrinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mengumpulkan 100 lidi yang diikat kemudian memukul istrinya 1 kali sehingga sumpahnya itu tidak ia langgar. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, kita bisa mengambil hikmah untuk tetap sabar menjalani ujian dan cobaan serta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon kesembuhan
juga pertolongan. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video lainnya hanya di channel Rizky Nurhidayah. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.